Halo Sobat Setia Pilar Batas, selamat datang kembali di channel kami. Dan jangan lupa, sebelum kita melangkah lebih jauh, mohon dukung kami dengan memberikan like, komen, subscribe, dan share channel YouTube kami. Terima kasih. Di Israel, cukup lazim pada siang hari untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan pada malam hari oleh sekelompok pelanggar hukum yang dikenal sebagai preman liar. Mereka menimbulkan kerusakan besar pada pertanian, menginjak-injak ratusan hektar ladang, dan melahap bertonton hasil panen yang telah susah payah dibudidayakan oleh para petani lokal. Berita-berita terus melaporkan bahwa ini adalah invasi yang perlu segera ditangani oleh Israel, dengan kerugian yang mencapai jutaan dolar dari anggaran setiap tahunnya. Namun, mungkin solusinya cukup tidak terduga, dan tidak perlu mencarinya jauh-jauh, karena jawabannya ada di sini, di Israel. Mari kita telusuri upaya untuk menyelamatkan negara ini dari bencana yang disebabkan oleh babi hutan. Masalah ini rumit. Pada malam hari di sebagian besar daerah pedesaan di utara Israel, suasana relatif tenang hingga terdengar bunyi patahan ranting. Kemudian, dari kegelapan, muncullah sekelompok babi hutan, besar seperti bongkahan tanah yang bergerak. Satu demi satu mereka muncul, dan dalam beberapa jam, petak-petak kebun yang rapi berubah menjadi berantakan, seolah-olah dilalui traktor. Bagi para petani di utara Israel, ini bukanlah kejadian yang aneh, melainkan lebih menyerupai lotre musiman. Para penghuni hutan itu turun dari perbukitan untuk mencari air dan makanan, yang mereka temukan di ladang-ladang milik manusia. Wortel, jagung, stroberi, dan anggur muda apapun yang memiliki aroma menggoda, semuanya menjadi prasmanan terbuka bagi mereka. Di pagi hari, seorang petani melangkah ke ladangnya dan mendapati jejak kekacauan. Seseorang telah menggali di sekitar tanamannya sepanjang malam. Pipa-pipanya hancur dan tanahnya berantakan, seolah-olah baru saja mengalami serangan hebat. Babi hutan tidak hanya makan. Mereka menggali, menginjak-injak, dan membalikan segala sesuatu, meninggalkan kehampaan di belakang mereka. Terkadang kerugian ini bukan sekedar tentang seberapa banyak tanaman yang rusak, tetapi juga tentang rasa ketidakberdayaan yang menyakitkan. Setelah meluangkan seluruh usaha dan dedikasi, menjelang pagi, semuanya berubah menjadi kekacauan. Dalam beberapa tahun terakhir, populasi babi hutan terus berkembang pesat. Praktik berburu semakin menurun, jumlah limbah meningkat, dan sumber makanan menjadi semakin dekat dengan manusia. Para petani berusaha mempertahankan tanaman mereka dengan memasang pagar tinggi, menggunakan sistem pengusir hama, menyalakan lampu di malam hari, bahkan membiarkan radio menyala untuk menciptakan ilusi kehadiran manusia. Terkadang upaya ini berhasil, tetapi seringkali tidak. Meski Israel tidak memiliki statistik yang tepat mengenai kerugian akibat serangan babi hutan, setiap petani yang pernah mengalaminya akan memberikan kesaksian bahwa kunjungan malam ini membawa dampak signifikan. Ini bukan sekedar masalah uang, ada dimensi yang lebih personal di dalamnya. Seolah-olah alam liar mengingatkan kita bahwa tanah ini bukan milik kita, melainkan milik mereka, dan kita hanyalah tamu di sini. Di masa lalu, serigala India, Canis lupus palpipes, menyusuri jalur luas dari Israel dan Arab Saudi hingga India, mencakup ribuan mil persegi. Serigala ini berasal dari daerah kering bukan hutan utara, dan hidup dalam terik panas, debu, dan angin. Hewan ini lebih kecil dan langsing dibandingkan sepupunya di utara, dengan bulu pendek dan kaki yang panjang, menjadikan salah satu penjaga alam yang tangguh dalam ekosistem ini. Mesin bertahan hidup sejati di tengah terik panas. Sementara serigala abu-abu terbiasa berburu di salju. Serigala India telah mengadaptasi diri untuk bertahan hidup di bawah sinar matahari yang menyengat dan mengelola kebutuhan air yang minim. Saat matahari terbenam, mereka bangkit dan menjalani kehidupan malamnya sebagai serigala yang tangguh. Serigala ini hidup berdampingan dengan para gembala, mengikuti kawanan ternak, dan terkadang tak dapat menahan diri untuk memangsa beberapa ekor domba. Ini tentu saja tidak disukai oleh para gembala. Pada abad ke-19, selama masa pemerintahan Inggris di India, perburuan besar-besaran pun dimulai. Serigala ditembak, diracuni, dan hadiah uang ditawarkan untuk setiap hewan yang dibunuh. Laporan dari masa itu mencatat angka-angka yang menggugah keprihatinan. Ribuan serigala tewas setiap tahunnya. Dengan langkah ini, predator yang perkasa ini bertransformasi menjadi hama. Seiring berjalannya waktu, manusia membajak tanah dan habitat serigala semakin menyempit. Tangga-tangga ke hidup liar pun hilang, memaksa serigala untuk berpindah ke area yang tersisa dan masih memiliki sedikit ruang untuk mereka.
Saat ini, serigala India hanya dapat ditemukan dalam kelompok kecil di India, Pakistan, Iran, dan Timur Tengah. Para ilmuwan meyakini bahwa ini adalah salah satu subspesies serigala tertua, bahkan mungkin yang paling dekat dengan nenek moyang dari anjing domestik pertama. Ada bukti genetik yang menunjukkan bahwa garis keturunan ini terpisah dari serigala lainnya puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum manusia mulai membangun kota-kota besar. Ironisnya, spesies yang mungkin menjadi asal mula persahabatan manusia dengan anjing kini mengalami penurunan akibat perilaku manusia. Di Israel, kisah serigala India semakin menyedihkan. Bahkan pada pertengahan abad ke-20, hampir tidak ada serigala yang tersisa di wilayah ini. Mereka diracuni bersama dengan hewan-hewan lain yang dianggap sebagai hama. Pada tahun 1950-an, serigala ini dinyatakan punah. Namun, setelah Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar diberlakukan pada tahun 1954, serigala mulai kembali perlahan. Pada tahun 1980-an, kelompok pertama mulai terlihat di Galilea dan dataran tinggi emas, kemudian meluas ke Gurun Negev. Saat ini, terdapat beberapa ratus serigala India yang hidup di Israel, menandai kebangkitan yang penuh harapan bagi subspesies yang terancam ini. Mereka tinggal di perbatasan antara Yordania dan Suriah, mengandalkan makanan dari rumput, barang rongsokan, dan sisa makanan yang ditemukan di sekitar pertanian. Penduduk Israel merupakan salah satu dari sedikit kelompok yang masih berjuang untuk melestarikan serigala India, menjadikannya basis penting untuk mengatasi salah satu masalah utama negara ini. Di sisi lain, babi hutan bukanlah sekadar hewan biasa. Mereka adalah kendaraan lapis baja bertaring, seringkali dianggap sebagai akuarium dalam dunia hewan. Berat, ganas, dan keras kepala. Seekor jantan dewasa bisa mencapai berat hingga 330 pon. Lehernya sekuat batang pohon, kulitnya menyerupai baju zirah dan taringnya tajam bak pisau panjang. Saat marah, bahkan seekor serigala pun mungkin berpikir, sebaiknya saya mundur. Ada beberapa kisah menakutkan tentang babi hutan yang merusak kendaraan berburu. Mereka muncul tiba-tiba dari semak-semak dan menabrak sisi kendaraan, membuat mesin seberat hampir 1 ton itu terpental. Ada pula cerita tentang seekor babi hutan yang meski tertembak, berhasil menyerang sekumpulan anjing, melemparkan mereka seperti kain lusuh, sebelum menghilang kembali ke dalam hutan. Di Kroasia, pernah terjadi kasus di mana seekor babi hutan terluka menerobos pintu gudang kayu dan menghilang tanpa jejak, seolah-olah peluru itu hanya membuatnya semakin marah. Ini bukanlah legenda. Setiap pemburu di sana tahu bahwa membunuh seekor babi hutan bukanlah hal yang mudah. Mereka bisa tergeletak di tanah seolah-olah telah mati, lalu tiba-tiba melompat dan menyerang dengan kekuatan yang cukup untuk membuat pistol terlepas dari genggaman. Babi hutan menggabungkan kekuatan luar biasa dengan temperamen yang liar. Mereka dapat terkena tembakan, berlari puluhan meter dengan peluru masih bersarang di tubuh, dan tetap melawan penembaknya. Ada banyak kasus di mana pemburu terjatuh, mengalami patah tulang dan robeknya otot. Serangan ini bukan semata-mata didasari rasa dendam. Babi hutan tidak mengenal rasa takut. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh serigala India terhadap babi hutan? Sebagai salah satu subspesies serigala abu-abu terkecil, rata-rata serigala dewasa hanya memiliki berat antara 55 hingga 70 pon, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi babi hutan yang besar dan liar. Cakar dan taring mereka tidak cukup untuk menembus baju zirah alami yang dimiliki babi hutan tersebut. Namun, serigala di Israel tidak perlu menggunakan kekuatan fisik untuk menghadapi babi hutan. Cara kerja mereka berbeda. Kehadiran serigala terasa nyata. Mereka tidak perlu melancarkan serangan. Cukup dengan meninggalkan aroma mereka, babi hutan sudah bisa merasakannya bahkan sebelum melihatnya. Dan mereka segera mengubah perilaku, seolah-olah menyadari bahwa mereka bukanlah pemilik sejati di area tersebut. Mereka akan mengganti jalur, menghindari jurang, dan berusaha menjauhi tempat-tempat di mana lolongan serigala dapat terdengar. Inilah yang disebut para ahli biologi sebagai landscape of fear, sebuah peta tak terlihat yang memandu setiap gerakan hewan liar berdasarkan satu pikiran tunggal. Serigala mungkin ada di dekat sini. Bagi pertanian di Israel, ini bisa menjadi titik balik. Kehadiran serigala akan mengembalikan keseimbangan. Di saat kepercayaan akan impunitas total masih ada, kehati-hatian pun akan muncul. Babi hutan akan mulai tidur lebih dalam di hutan atau tempat-tempat terpencil, mengurangi interaksi dengan manusia, dan membiarkan kebun serta petugas keamanan tetap tenang. Bahkan sekawanan serigala dapat mengubah wajah suatu wilayah, mengganggu ketenangan yang selama ini dijaga oleh penduduk setempat. Ini bukan sekedar dongeng,
Rencana ini sangat realistis. Para ilmuwan di Italia dan Spanyol telah melakukan penelitian tentang fenomena ini. Mereka memasang pelacak GPS pada babi hutan dan serigala dan menemukan bahwa babi hutan secara aktif menghindari sarang serigala dan lokasi di mana kawanan serigala berkumpul. Lebih dari itu, rasa takut terhadap serigala ternyata sudah terpatri dalam kode genetik babi hutan. Di pegunungan Alpen, para ilmuwan mencatat bahwa babi hutan mulai merasa gelisah bahkan saat melihat serigala yang telah mati. Ini berarti bahwa tanpa pernah menyerang, serigala, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, dapat membantu melindungi lahan pertanian di Israel. Namun, cara serigala tidak hanya bergantung pada rasa takut. Di Rumania misalnya, babi hutan menyumbang lebih dari 72% dari total berat makanan yang dikonsumsi oleh serigala. Sementara di Spanyol, angka ini bahkan mencapai 75%. Hal ini menunjukkan bahwa babi hutan merupakan sumber nutrisi yang sangat penting bagi predator ini, meskipun berat babi hutan beberapa kali lipat lebih besar daripada serigala itu sendiri. Seekor serigala sendirian mungkin tidak akan berhasil dalam menghadapi babi hutan yang besar. Namun saat berburu secara berkelompok, peluang untuk menang menjadi jauh lebih besar. Serigala selalu berburu dengan strategi ini. Seekor serigala sendirian umumnya akan menghindari babi hutan yang besar, namun jika ia melarikan diri dan menunggu bala bantuan, mereka dapat menyerang bersama-sama, membuat mangsanya kehilangan keseimbangan. Secara bertahap, dengan kerjasama, predator-predator ini dapat menembus lapisan pertahanan yang begitu kuat dan kemudian menyelesaikan tugas mereka. Taktik favorit semua serigala abu-abu di planet kita adalah mengejar mangsanya hingga kelelahan dan tidak mampu membela diri. Disinilah serigala India menjadi senjata yang sempurna melawan babi hutan liar. Sepanjang evolusinya, serigala India telah beradaptasi dengan keunggulan ketahanan. Dengan otot yang gesit dan berat badan yang ringan, para penyelamat India ini mampu memburu bahkan hama terbesar di Israel sekalipun. Serigala juga dapat menggunakan taktik yang sama sekali berbeda. Mereka cenderung memilih babi hutan yang lemah atau masih muda, mereka yang tertinggal di belakang kawanan. Salah satu serigala berfungsi sebagai pengalih perhatian, sementara yang lain mendekat dari samping. Dengan strategi ini, mereka tidak membuang energi karena mereka tahu bahwa kegagalan bisa berujung pada kelaparan. Di India, telah diamati bagaimana serigala menyerang babi hutan muda dan anak-anak hewan kecil yang bergerak cepat dan hampir tanpa suara. Gigitan di leher, perlawanan singkat, dan semuanya berakhir. Skenario serupa dapat terjadi di Israel, terutama di lereng utara serta zona transisi antara lahan pertanian dan hutan. Bayangkan, sebuah keluarga predator seperti ini menetap di dekat lahan pertanian, melindunginya dari babi hutan hanya dengan kehadiran mereka. Jika diperlukan, mereka siap menyingkirkan siapapun yang berani masuk dan menyebabkan kerusakan. Terkadang, efisiensi ini dapat mencapai tingkat yang baru. Di Gurun Nakhef, tepat di tengah kebun lemon, ditemukan sarang serigala yang terdiri dari seekor betina, seekor jantan, dan 7 anak serigala. Ini seperti memiliki agen keamanan yang bahkan tidak perlu menanggapi panggilan. Meskipun menyelamatkan daerah pedesaan Israel dari ancaman babi hutan dengan serigala terdengar menarik, jelas bahwa ini tidak akan sepenuhnya menghilangkan masalah tersebut. Tantangannya adalah, bahkan untuk menghubungi penduduk pedesaan yang terkena dampak pun seringkali menjadi sulit. Kini mereka telah bertransformasi menjadi hewan kota. Tetangga yang periang ini berkeliaran di sepanjang jalan, mengacak-ngacak tempat sampah dan bersantai di taman bermain. Bagi warga perkotaan, kehadiran mereka meski kadang menyusahkan, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka melintasi jalan raya, menggali dekat supermarket dan bahkan mengintip ke halaman pribadi. Dulu mereka menghindari manusia, kini mereka dengan aktif mencari persahabatan. Sisa-sisa makanan berserakan di tempat sampah, akar-akar mencuat dari halaman yang terabaikan, dan aroma menggoda dari makanan di dekat kafe mengundang mereka. Mengapa jauh-jauh ke hutan jika semua yang mereka butuhkan ada di sini? Inilah yang menjelaskan mengapa jumlah babi hutan di kota-kota Israel terus melambung meskipun upaya perburuan dan pemasangan perangkap telah dilakukan. Haifa, salah satu kota terbesar di Israel, menjadi contoh nyata. Di sana, babi hutan lebih mudah ditemui daripada kucing liar.
Antara tahun 2019 dan 2024, warga telah melaporkan sekitar 24.000 kejadian terkait babi hutan. Di sisi lain, serigala India, seperti halnya serigala lainnya, adalah makhluk yang ditakdirkan untuk hidup jauh dari interaksi manusia. Subspesies yang satu ini pun lebih menderita akibat dampak keberadaan kita. Bayangkan saja, keberadaan mereka terjebak antara parkir mobil dan pusat perbelanjaan, mengintai babi hutan dan menggaruk-garuk sisa-sisa makanan dari tempat sampah. Serigala tidak akan mampu bertahan hidup di tengah hiruk-pikuk kota. Mereka gentar terhadap kebisingan, keramaian, cahaya terang, dan kendaraan yang melintas. Naluri mereka mendorong untuk menghindari peradaban. Bahkan jika suatu saat serigala mulai menekan populasi babi hutan di daerah pedesaan, perubahan tidak akan terasa di kota-kota. Mereka tidak akan memasuki wilayah tersebut. Sebaliknya, keberadaan predator di sekitar justru dapat mendorong kelompok babi hutan untuk bergerak lebih jauh ke dalam kota, tempat yang mereka anggap lebih aman. Ini menciptakan sebuah lingkaran setan. Semakin banyak serigala di alam liar, semakin berat beban yang harus ditanggung oleh kawasan perkotaan. Lebih jauh lagi, hama baru pun mulai berdatangan, melarikan diri dari predator dan mencari tempat perlindungan di wilayah manusia. Meskipun serigala dapat membantu alam memulihkan keseimbangan ekosistem dan mengurangi jumlah babi hutan di pinggir kota, tantangan ini tidak akan menyelamatkan seluruh Israel. Masalahnya bukanlah kekurangan predator, melainkan kenyataan bahwa manusia telah menciptakan surga bagi hewan-hewan liar dengan tempat sampah, kebun yang melimpah, dan tanpa rasa takut. Selama surga ini ada, tidak akan ada serigala yang mampu memperbaikinya. Tentu saja bagi sebagian kalangan, keberadaan serigala adalah sebuah ketakutan, terutama para peternak. Hewan ternak di Israel bukan hanya sapi dan domba di padang pasir. Mereka adalah bagian penting dari perekonomian dan kehidupan sehari-hari. Peternakan sapi perah misalnya menyediakan keju, yogurt, susu, daging, dan produk lainnya yang dapat ditemukan di setiap toko di negara ini. Pada tahun 2024, sektor peternakan hewan menyumbang hampir 16,5 miliar shekel bagi Israel. Ini bukan sekedar hobi, ini adalah industri yang krusial, menjadi sumber penghidupan bagi ribuan keluarga. Namun jika populasi serigala di negara ini terus meningkat, para petani akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Saat ini jumlah serigala masih terbatas, mereka tetap berada di wilayah liar. Namun jika populasi mereka meningkat, serigala-serigala ini akan terpaksa mencari makanan lebih dekat dengan pemukiman manusia. Israel adalah negara kecil dengan lahan liar yang terbatas. Pada suatu titik, serigala-serigala itu akan berakhir di dekat peternakan tempat sapi, domba, dan kambing merumput. Dan disitulah masalah mulai muncul. Serigala seperti banyak predator lainnya, tidak mencari masalah dengan tiba-tiba. Bayangkan Anda sebagai seekor serigala. Di depan ada babi hutan seberat 330 pon dengan taring tajam. Dan tepat di sampingnya, seekor domba gemuk yang mudah dijadikan sasaran. Pilihan tersebut jelas, baik bagi kita maupun bagi serigala itu sendiri. Petani di wilayah utara sudah mengalami dampak serigala yang menyerang ternak mereka. Biasanya anak domba dan anak sapi yang menjadi korban. Mereka tak berdaya dan merupakan sasaran empuk. Kehilangan beberapa hewan ternak merupakan kerugian yang signifikan. Meskipun industri susu di Israel tergolong maju, skala produksinya cukup kecil, dengan hanya sekitar 115.000 sapi perah di seluruh negara. Setiap sapi sangat berharga. Jika serigala mulai memangsa anak sapi, para petani tidak hanya kehilangan hewan ternak, tetapi juga susu, daging, pendapatan, dan waktu yang telah mereka investasikan untuk merawatnya. Jika serangan serigala meluas, petani harus membangun pagar baru, memasang pagar listrik, dan mempekerjakan petugas keamanan. Semua itu memerlukan biaya yang bisa mencapai puluhan ribu shekel. Namun tak ada jaminan bahwa langkah-langkah ini akan efektif. Serigala adalah hewan yang cerdas, dan di negara-negara di mana populasi mereka meningkat, mereka seringkali menemukan cara untuk menerobos pertahanan yang ada.
Di Israel, di mana lahan pertanian sering terletak di antara gurun dan daerah perbukitan, melindungi ternak dari serangan predator pada malam hari menjadi semakin sulit. Dengan demikian, para peternak jelas akan merasakan dampak negatifnya. Dan ini bukan sekedar dugaan. Baru-baru ini terjadi kasus di mana serigala menyebabkan masalah serius di kalangan petani. Pengenalan kembali predator ini dengan cara yang berbeda menunjukkan tantangan yang dihadapi industri peternakan. Di Colorado, hampir semua serigala yang dulunya menghuni wilayah tersebut punah akibat tindakan manusia, dan ekosistem pun menderita. Kelebihan populasi rusa dan kijang menciptakan ketidakseimbangan, menyebabkan pohon-pohon muda kesulitan untuk tumbuh. Tanahnya terinjak-injak dan rumput pun hilang. Tanpa kehadiran serigala, alam berjalan tanpa kendali, seperti mesin yang kehilangan rem. Pada tahun 2020, warga negara bagian tersebut memberikan suara bulat untuk mengembalikan serigala. Pada Desember 2023, 10 serigala abu-abu pertama dilepas liarkan di kawasan barat, diikuti oleh kelompok-kelompok lain. Serigala-serigala itu diangkut dari Kanada dalam peti-peti dan dilepaskan begitu saja, membiarkan mereka menjalani hidup di alam liar. Rencananya adalah melepaskan sekitar 50 ekor secara keseluruhan agar populasi mereka dapat berkembang. Sejak saat itu, jejak kaki di salju, lolongan di malam hari, dan laporan penampakan mulai terlihat. Namun pada musim semi tahun 2024, para petani di sekitar Grand Jackson mulai menemukan anak sapi yang mati. Jejak kaki dan bekas gigitan mengarah pada serigala. Media mungkin menyebutnya sebagai insiden terisolasi, tetapi bagi para petani, itu adalah awal dari berakhirnya masa damai. Seorang pria menyampaikan kepada wartawan, "Saya mendengar mereka melolong di malam hari, dan ketika pagi tiba, saya sudah tahu salah satu ternak saya tidak selamat." Seorang petani menambahkan, mereka tidak hanya membunuh, mereka mengubah perilaku kawanan ternak. Sapi-sapi berhenti merumput, berkumpul dalam kelompok, dan mengalami penurunan berat badan. Beberapa dari mereka hanya berkeliaran tanpa kembali. Serigala mungkin tidak sering menyerang, tetapi rasa takut yang mereka timbulkan memberikan dampak yang lebih besar. Bahkan di tempat-tempat di mana predator tidak terlihat selama berminggu-minggu, hewan-hewan menjadi gelisah. Padang rumput kosong dan ladang jerami terbengkalai akibatnya. Para petani mulai menyalakan lampu sorot, membunyikan sirine dan berpatroli pada malam hari. Pada tahun 2024 dan 2025 saja, para petani mengklaim kerugian sekitar $650.000 untuk hewan yang mati dan hilang. Kasus paling mencolok adalah peternakan Conway Farrell di Grant County, di mana ia melaporkan kehilangan 89 anak sapi, dan kompensasi yang ditawarkannya bahkan tidak menutupi setengah dari kerugian yang dialaminya. Surat kabar melaporkan bahwa kerugian tersebut mungkin terjadi, tetapi tidak ada konfirmasi resmi.